Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah Bapak Ibu ya. Hari kemenangan, hari sukacita, hari penghargaan, penghormatan kepada Kristus yang telah bangkit. Dan karena itu hidup kita pun tidak lagi sama saudara. Dari yang gelap menjadi terang, dari yang putus asa menjadi penuh harapan. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita kepada Tuhan pagi hari ini dan memberikan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ibadah Paskah ini terlaksana karena Kristus yang telah bangkit. Dialah Allah, Sang Pencipta dan sumber kehidupan yang tetap setia menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita, ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan pagi hari ini mari kita semua bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita responi kemenangan Tuhan dengan pujian kita berikan kepada Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan, sebab Dia besar, ajaib segala perbuatannya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan.
Marilah kita meresponi kemenangan Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan pagi ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah bangkit dan hidup. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa kami masih sering hidup dalam dosa, ya Tuhan. Kami takut, kami ragu dan tidak setia kepada-Mu Tuhan. Kami kurang mengasihi dan belum sungguh hidup sebagai saksi kebangkitan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan dan perbaikilah hidup kami ya Bapa, agar kami boleh hidup dalam terang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita semua menghibur diri. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati, tersedia pengampunan. Karena demikianlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah mengabarkan seperti kabut, segala dosamu seperti awan, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memberi salam damai kepada saudara-saudara kita kiri kanan, depan belakang kita, sambil kita katakan kepada saudara-saudara kita, Kristus sudah bangkit. Amin. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Allah sudah bangkit dan menang, mengalahkan maut. Ya Tuhan juru selamat kita, menebus dosa kita. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini dengan puji-pujian kepada Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini kita sedang menerima keselamatan. Kita mau puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Allah sudah bangkit. Sama-sama katakan.
memuji Tuhan kembali dengan sukacita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian ceria, karena Dia raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, Dia penolongku, yang melindungiku. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima berita kebangkitan Kristus melalui firman Tuhan yang akan diwartakan pada saat pagi hari ini. Kita persiapkan diri kita, hati kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan karena salibmu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini, di minggu pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur. Terima kasih, pujian dan penyembahan hanya kami naikkan, hanya kami tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang agung, Sang Juru Selamat kami yang maha besar. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, semuanya menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, worship leader, singer, pemain musik yang sudah menghantar, membawa kami dalam penyembahan Tuhan, memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan juga Roh Kudus memampukan kami semua sidang jemaat-Mu untuk mengerti setiap apa yang disampaikan firman Tuhan pagi hari ini, dan melakukan setiap firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur di hari Minggu. Pada pagi hari ini kita boleh berbakti bersama, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kalau kemarin sudah kita mengadakan ibadah Jumat Agung, Kamisnya Kamis ya, sudah ya, Jumat Agung sudah, Sabtu Sunyi sudah, dan Paskah di mana di mana kebangkitan Tuhan sudah ya kita rayakan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini sebelum saya masuk firman Tuhan, saya teringat sebuah cerita yang diceritakan oleh teman saya, seorang hamba Tuhan. Dia bercerita begini. Suatu saat ada seorang jemaat Tuhan hari Minggu memberikan persepuluhan kepada pendetanya. Berapa persepuluhan ya? 1/10 dari penghasilan. Nah, hari Senin pagi, ini kisah nyata. Dia bukan jemaat kaya, jemaat biasa, pekerja biasa. Dan pagi jemaat ini datang ke gereja, ketuk-ketuk, dia bilang, "Salam, selamat pagi Pak Pendeta." "Ya, kenapa Bu?" "Mohon maaf Pak, kemarin perpuluhan saya kebanyakan." "Berapa?" "Sudah tahu nominalnya memang waktu itu pada 300.000. Loh Ibu, sebenarnya perpuluhannya berapa?" 50.000 Pak. Untung kata Anda belum tak belanjakan. Jadi masih untung. Jadi ini kisah nyata di sekitar daerah Sidoarjo saja sini, seorang pendeta yang waktu itu ini sebenarnya lucu, tapi kadang-kadang coba kalau saya sudah belanjakan aku balengna karo apa. Dia bilang, ini kisah yang kadang lucu, tapi karena apa? Ya mungkin karena dia udah sepuh, atau mungkin karena tidak dihitung dulu perpuluhannya, sehingga waktu hati-hati ya Bu, kalau beri persembahan juga disiapkan dulu, jangan sampai nanti ini kebanyakan, takutnya mau buat kondangan malah buat persembahan semua. Nah, itu sebuah cerita yang lucu tapi nyata dan terjadi, sehingga satu hal yang pendeta bersyukur, untung urung tuku beras, untung belum
dibelanjakan, masih hari Senin. Kalau udah dibelanjakan dibilang, wah, piye saya mengembalikannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu genap, dan nanti ayat 12 bersama-sama. Next. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya ketika Dia masih yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Dan mari ibunya Kubus dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12 bersama-sama. Sesungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kepas saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Nah, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan baik, serta melakukan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi saksi dengan hati yang selaras. Menjadi saksi-saksi Kristus, tetapi dengan hati yang selaras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak cerita mengenai kebangkitan Kristus. Ya, bagi orang-orang yang mereka tidak percaya, ada yang mengatakan Kristus itu tidak bangkit. Kristus itu digantikan, ya, atau ada paham ajaran yang menyangka tentang kebangkitan Kristus, yaitu tentang substitusi. Yesus itu diganti, katanya. Tapi itu tidak benar. Karena apa? Penjagaan begitu ketat dari tentara Romawi, ya. Dan ada banyak lagi tentang teori-teori yang menyangka tentang kebangkitan Kristus. Ada teori tentang konspirasi, ya, konspirasi kayak politik saja, ya, bahwa ini cuma karena murid-murid Yesus aja yang karena saking ya cintanya dan saking kepengin melihat Yesus bangkit maka mengadakan konspirasi. Tapi itu juga terbantahkan oleh apa? Oleh saksi-saksi Kristus yang sampai 500, sampai yang 120, sampai yang 12, dan kebanyakan mereka semua adalah orang-orang yang menjadi saksi masih hidup saat itu. Banyak sekali, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, orang banyak menentang, tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Tapi pada pagi hari ini kita bersyukur, ya, kita percaya
Melalui ke-12 murid saat itu sampai ke sekarang kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Yesus bangkit. Dan karena Yesus bangkit, ya, karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup, ya, itulah pengharapan kita yang sejati. Karena apa? Bukan hanya kematiannya, tapi kebangkitannya itulah yang justru menjadi titik terpenting untuk penyelamatan umat manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saksi-saksi kebangkitan Kristus, ya, kita melihat yang pertama bahwa saksi kebangkitan Kristus, karena temanya adalah menjadi saksi dengan hati yang selaras, kebanyakan hampir perempuan. Betul nggak? Baca tadi. Siapa saksi kebangkitan Kristus laki-laki? Di manakah laki-laki? Nah, saksi-saksi kebangkitan Kristus yang pertama adalah para perempuan. Nah, pertanyaannya, mengapa para perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Kristus? Ada yang bisa menjawab? Perempuan sebelah kiri, kenapa? Atau bukan perempuan lah, sebelah kiri, kenapa harus perempuan? Perempuan tangannya lebih kasih. Oh ya, oh ini lah, berarti menjelaskan perempuan. Oke, perempuan tangannya bangunnya lebih kasih. Kenapa perempuan bangunnya lebih kasih? Menyiapkan makanan. Nggak ada yang laki-laki bangunnya lebih kasih di sini dari perempuan. Nggak ada ya. Wah, itulah mengapa alasan perempuan jadi saksi kebangkitan Kristus, karena perempuan bangunnya lebih teman ya. Sungguhan ya, berarti ibu-ibu lebih rajin ya daripada bapak-bapak. Amin. Ya, bangun pagi sudah boleh ngapa? Nyuci, apa lagi? Ya, karena juga perempuan tidurnya lebih, ya, bangunnya lebih kasih. Boleh. Memang perempuan itu luar biasa. Bangunnya lebih kasih. Apalagi kira-kira kenapa harus perempuan? Selain perempuan bangunnya lebih kasih, halo? Kenapa harus perempuan? Ada yang mengatakan karena perempuan katanya dia adalah orang yang setia katanya sepanjang masa. Betul? Amin. Perempuan setia? Amin. Juga amin juga. Perempuan setia, ini kan kemungkinan. Tadi juga itu kemungkinan, karena juga ada laki-laki yang bangun gasik juga ada pasti. Ada. Kebetulan aja laki-laki yang malas saja bangunnya lebih siang. Ya, laki-laki yang tidak berguna. Jadi saudara, kita melihat bahwa karena perempuan tidak banyak bicara katanya, kemungkinan juga ya, tetapi berdampak nyata. Perempuan kan tidak banyak bicara, katanya, tapi saya melihat di sini juga perempuan ngomongnya kok biasanya kok, ya, sampai di mana-mana itu paling heboh perempuan. Karena perempuanlah katanya yang melahirkan anak-anak, betul tidak? Ya, kemungkinan. Jadi ada kemungkinan kenapa harus wanita. Wanita bangun gasik, wanita setia sepanjang masa. Karena perempuan tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Karena perempuanlah yang melahirkan anak-anak di dunia ini, ya. Jadi ini semua kemungkinan, ya. Tetapi alasan sesungguhnya kenapa? Coba kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bisa ditolong dibantu dibaca. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Judulnya perempuan yang melayani Yesus. Coba lihat. Bisa dibacakan? Lukas, kenapa saksi pertama kepada Kristus itu perempuan? Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ayo relawan. Ya, boleh.
tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Amin. Ya, saudara, alasan sesungguhnya adalah karena mereka bukan perempuan biasa saja, tapi perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa. Saudara, jadi menjadi saksi Kristus dengan hati yang selaras. Dan kenapa saksi-saksi Kristus di sini dilihat kebanyakan mereka adalah perempuan? Karena dikatakan perempuan-perempuan ini yang menjadi saksi Kristus adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang hebat. Saudara, kita Maria Magdalena itu bukan perempuan biasa. Dia seorang perempuan Magdalena, perempuan dari Magdala. Ya, Magdala. Di mana itu Magdala? Magdala adalah sebuah kota di Galilea, ya, yang menjadi pusat industri perikanan saat itu. Jadi Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, dia adalah seorang bisnismen, seorang pemilik usaha, seorang pemilik pabrik ikan di kota Magdala di provinsi Galilea. Jadi orang kaya, orang yang istilahnya orang baik-baik, orang pere-pere, wong sugih, dan mengikut Yesus, melayani Yesus dengan segenap hati, dengan harta yang dia miliki. Jadi kita melihat perempuan ini ya menjadi penopang, menjadi donatur, menjadi penyumbang utama di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan makanya ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Sehingga kita melihat Maria ini adalah dia adalah seorang pengusaha. Ia mendukung pelayanan Yesus dengan harta bendanya. Maka luar biasa. Ya, yang kedua Yohana. Siapa Yohana? Yohana dikatakan dicatat ialah istri Kusa. Siapa Kusa? Kusa adalah bendaharanya Herodes pada saat ya itu. Nah, sekarang bendahara Herodes. Ya, Herodes itu adalah orang kaya. Ini Kusa juga orang kaya, berarti si Yohana adalah istri pejabat, istri orang kaya, bukan wanita biasa-biasa saja, dan ikut mendukung dan ikut menopang pelayanan Tuhan Yesus dengan hartanya. Ingat, Yesus kemana-mana ditopang oleh para wanita yang cinta Tuhan, memberikan hartanya ya yang luar biasa. Jadi baik Maria Magdalena, dia seorang pengusaha, lalu Yohana dia seorang bendahara dari istri dari Kusa itu bendahara kerajaan. Jadi bukanlah sembarangan orang kaya, ya orang kaya raya yang memilih mengabdi untuk melayani Yesus. Dua ini sudah luar biasa, orang kaya tapi punya hati yang mau mengabdi untuk melayani, mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Ada juga perempuan-perempuan yang lain yang pernah dirasuk roh jahat tadi, ya, seperti Maria dari Magdala, ia mengalami waktu itu sebuah disonasi, ya. Nah, ada istilah apa itu sebuah disonasi? Disonasi adalah sebuah keadaan yang tidak selaras. Kalau dalam, jadi kerasukan setan di sini itu bukan yang terus wah gembulengan, wah terus manifestasi, bukan. Tapi kerasukan di sini juga ada beberapa orang yang mengalami sebuah keadaan disonasi. Di disonasi itu keadaan yang tidak selaras,
disonansi itu sebuah kondisi yang apa namanya, fals. Sudah tahu fals kan? Ya. Jadi kondisi ketidaknyamanan mental atau konflik batin yang muncul ketika seorang itu memegang dua atau lebih dari keyakinan. Jadi ada disonansi. Jadi keyakinannya itu lebih dari satu, atau keyakinan ini, keyakinan itu. Jadi nggak selaras gitu loh. Masih percaya Yesus. Jadi ada orang kan kadang-kadang ya Tuhan sih Tuhan ya, tapi ya kudu keyakinan lain lah, setelah liane gitu. Tuhan kesuwen, Tuhan nanti gak menolong, begitu. Itu namanya disonansi, gak selaras antar imannya dengan tindakannya, itu gak ada selaras. Jadi itu jadi kerasukan setan itu bukan hanya kerasukan roh jahat saja. Jadi ketika perilaku tidak sejalan dengan keyakinan, ya, ketegangan ini memotivasi individu untuk mengubah pikiran atau perilaku demi mencapai sebuah konsistensi diri. Jadi perempuan ini dikatakan mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak sinkron, tidak selaras dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya mereka itu tahu itu salah, tahu itu tidak benar, dan itu dilakukan, itu namanya disonansi, namanya fals, namanya tidak selaras. Dan dalam hidup kita sering sekali mengalami kerasukan setan yang namanya disonansi, yang hidupnya fals, tahu yang baik tapi kita tidak lakukan, tahu itu firman, tahu itu kebenaran tapi tidak dilakukan. Itu namanya kerasukan setan, namanya disonansi fals. Dan sesuatu yang fals itu sesuatu yang tidak enak didengar. Saudara kalau nyanyi nadanya fals, didengar enak enggak? Enggak kan? Coba nyanyi apa ya? Yang nadanya fals. Tadi fals enggak? Makanya ada orang nyanyi kadang-kadang kalau fals bilang bisa usah nyanyi lah, budek kuping. Karena fals. Jadi hidup yang fals adalah hidup yang disonansi. Ya, hidup yang tidak sesuai dengan pikiran, dengan imannya dan tindakannya. Nah, perempuan benar itu seperti itu. Ya. Jadi fals ketika apa yang dipikirkan tidak sinkron, tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Tahu itu salah, tahu itu tidak benar, dilakukan. Mungkin karena terpaksa, karena disonansi. Ya, yang berkepanjang itu bisa membuat seorang menjadi stres. Jadi seperti Yohana, misalnya istri Kusa, tahu loh bahwa suaminya melakukan pekerjaan yang tidak benar sebagai bendahara itu, tapi yo piye meneh, kalau nggak begitu ya aku nanti tidak hidup. Maria Magdalena juga dia memimpin sebuah perusahaan perikanan yang menindas orang kecil pada saat itu, termasuk Petrus nelayan itu. Tapi sebagai seorang istri dia bilang yo piye meneh. Nah, maka dari itu kehidupan yang akhirnya yo piye meneh lah, kalau tidak begini nanti nggak dapat, sehingga kita menjadi fals. Nah, itulah yang membuat ketika mereka Tuhan Yesus, kehidupan yang fals, yang disonansi ini dirubah, diperbarui oleh Tuhan. Maria tahu bahwa usaha perikaannya bisa membuat orang lain seperti Simon dan nelayan lain jadi susah. Demikian juga Yohana istri Kusa, mereka tahu tetapi tidak berdaya. Namun ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka berubah. Mereka bergabung dengan Yesus untuk membantu dan melayani orang-orang miskin. Yohana pun mengambil resiko karena jika ketahuan suaminya, dia akan dimarahi. Tetapi ketika sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan Yesus, roh jahat itu lepas, disonansi, kefalsan dalam hidup itu jadi dirubah. Dia punya risiko. Baik Yohana istri Kusa, dia bisa dimarahi kalau tahu ngambil uang untuk dikasihkan baik Yesus. Apa? Loh kamu tuh gimana ya? Kita ngirit-ngirit kok malah kamu berikan ke Yesus. Kamu tahu enggak Yesus itu siapa? Yesus itu saudaranya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Loh kamu
ikut-ikutan. Nah, tetapi resiko apapun yang akan ditanggung oleh perempuan-perempuan ini ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak falas lagi, hidupnya selaras lagi dengan kebenaran. Ya, dia tidak takut dimarahin lagi ketika dia memberikan hartanya untuk Tuhan, untuk membantu pelayanan saat itu. Karena sering terjadi kehidupan kita seperti para perempuan ini. Ya, mereka bergabung dengan Yesus dan mereka mulai membantu orang miskin, melayani orang miskin, ya, dan mereka hidupnya mengambil resiko karena sekali lagi jika ketahuan mereka bisa dimarahi. Tapi itu lagi sebuah perubahan, perjumpaan dengan Yesus mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah hatinya yang tadinya mungkin ya tidak begitu mau berkorban, egois, hanya mencintai diri sendiri, tapi berubah. Sering kali orang Kristen tidak mau disalib, cukup Yesus yang disalib, aku yang terima keselamatannya. Amin. Amin. Cukuplah Yesus yang disalib. Saya jangan menderita, saya jangan berkorban apapun. Amin. Kadang paradigma kita nggak mau. Ingat, sebelum ada kebangkitan Kristus ada penderitaan, ada penganiayaan, ada penyaliban yang dialami oleh Tuhan. Ya Yesus sudah hindari. Tetapi sebuah kemenangan. Orang Kristen lebih suka dengan kemenangan. Bersama Yesus menang, bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Tapi lupa dengan proses, lupa dengan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ya. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, hidup mereka berubah menjadi bermakna, bernilai bersama dengan Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus mati, para perempuan itu tidak lagi kembali. Yang hebat, perempuan itu ketika Yesus mati tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama mereka. Tidak kembali lagi menindas orang miskin yang melalui usaha mereka atau melalui posisi mereka. Sebaliknya mereka tetap tinggal di dalam kubur Yesus, ya, yang sangat menarik. Mereka sebenarnya punya kesempatan untuk kembali kepada kehidupan lama karena Yesus sudah mati. Aku mau kembali ke kehidupan lama lagi lah karena Yesus sudah mati. Ada kesempatan, aku kembali ke kehidupan lama lagi karena orang tua aku sudah mati, suamiku sudah mati, istriku sudah mati. Kan dulu saya ikut suami, dulu kan saya ikut istri. Tapi perempuan itu dia tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dia terus setia mengikuti Yesus, bahkan di dalam dekat kubur Yesus, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ini adalah iman yang luar biasa. Amin. Iman yang mantap. Tidak ada suami, aku tetap setia pada Tuhan. Tidak ada suami, tidak ada yang mungkin melihara hidupku, ya, atau pemimpin hidupku sudah ada. Aku tetap setia, aku tetap mengarahkan hidupku untuk melayani Yesus. Saudara, kita melihat di mana-mana Yesus selalu disambut oleh ya para perempuan. Ya, ingat, Lazarus pun keluarganya adalah banyak perempuan. Kita melihat bahwa di sini kita hidup mereka kembali, ya, tidak kembali ke kehidupan lama untuk menjadi bos seperti dulu, tidak. Jadi mereka tuh memilih setia, diam dan menjadi tidak banyak bicara, dan justru mereka dipilih untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ketika mereka diingatkan oleh Yesus, ya, waktu itu di Galilea bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit, mereka percaya. Ya, jadi waktu itu dia teringat dengan perkataan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, nanti aku akan bangkit, dan mereka tetap ingat perkataan Tuhan Yesus. Oh ya, kita tunggu kebangkitan Yesus. Hati para perempuan, ya, yang melayani Yesus, yang menjadi saksi kebangkitan Yesus, tetap sinkron, tidak fales, sehingga mereka tidak lari, ya, dari iman, tidak lari meninggalkan Tuhan. Ya, mereka terus berani menjadi saksi-saksi Kristus.
Inilah alasan, saudara, mengapa para perempuan ini dipilih oleh Tuhan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ya, ketika disonansi atau kefalesan dalam hati mereka dipulihkan, mereka mengalami suatu keharmonisan antara pikiran dan perasaan, serta mereka mempunyai kekuatan iman ketika Yesus bangkit. Jadi pemulihan ini membuat mereka tetap mau melayani dan tetap setia. Hati yang sudah dipulihkan itu beda dengan hati yang belum dipulihkan. Saudara, ada beberapa gereja yang mereka punya doktrin mengajarkan keselamatan itu bukan hanya langsung surga, tapi keselamatan itu adalah sebuah keadaan damai dengan sesama manusia dan damai dengan Tuhan. Ya, kita bilang surga yang abstrak, tapi kita tidak pernah damai dengan sesama manusia dan tidak damai dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita melihat, ya, ketika hidup mereka sudah tidak fales karena dipulihkan, hati mereka tidak fales, pikiran perasaannya sinkron, serta memperoleh kekuatan dari kebangkitan. Ya, itu disebut yang tadi awal kita sebuah disonansi kognitif. Mereka berubah menjadi harmoni, menjadi selaras, dan mereka menjadi merdeka dari dosa, merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Sekali lagi, mari saya ulang disonansi tadi. Hidup kita itu enggak fales, selaras antara pikiran, perasaan, dan perbuatan yang didasari oleh firman Tuhan. Orang itu melihat. Kita nggak perlu mungkin kalau tidak bisa bicara tentang Kristus, tapi dari hidup kita lah yang tidak fals itu. Nyanyian hidup kita yang tidak fals, kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Ibu Kartini pernah berkata, tentang perempuan tadi ya, saksi-saksi tentang perempuan, jadi saya ambil contoh perempuan. Ibu Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Wanita. Jadi pagi ini saya angkat wanita. Wanita itu banyak yang hebat. Amin. Tepuk tangan untuk wanita-wanita. Saudara, wanita itu hebat. Karena apa? Suami itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada istri yang hebat. Amin. Nggak diakui, gengsi. Suami itu kalau nggak ada istri yang hebat, loh, istri itu hebat. Pernah dipuji istri-istri oleh suaminya? Makasih Mei, kamu hebat. Pernah? Enggak? Belas? Ya astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aduh, anak saja sudah dilahirkan dan terima kasih Bu. Banyak Bu, banyak ibu. Artinya, saya mau tanya aja, nggak usah saudara tertuduh. Pernah enggak bapak-bapak berterima kasih sama ibunya dan memuji ibunya, istrinya lah, pernah enggak? Ya? Mbak Ica pernah? Kapan itu? Ya, jadi kalau lagi disuruh berangkat yang penting berterima kasih. Siapa itu? Sama Mbak Ica? Bilangnya gimana? Ya, terima kasih Oh, mantap, terima kasih. Tepuk tangan dong. Wah, ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, luar biasa. Jadi berterima kasih. Suami-suami yang lain pernah terima kasih nggak kalau bikin kopi? Enggak. Iya, jadi berterima kasih. Istri itu senang dipuji. Amin, ibu-ibu. Nah, Tuhan suruh banget. Amin, senang dipuji. Jadi kalau nggak dipuji-puji itu kayaknya hatinya, pujilah sedikit. Nih, kamu cantik sekali hari ini. Dibiasakan, ya Pak. Pujinya nggak usah lebay, nggak usah berlebihan. Terima kasih, Mam. Kamu begitu baik. Tapi kayaknya isik loh. Lah,
Kayak sing penting ya duit. Nah. Dipuji dong orang dengan duit yang mau ya terus maning ya. Iya, saudara. Dipuji. Terima kasih udah nyuci pakaian, udah disetrikain, udah masak dan sebagainya. Nyombe boleh duit tuh. Penting ya, karena mungkin selama ini istri gak pernah dipuji, malah istri dipuji sama orang lain, malah dibawa orang lain. Ya, karena orang lain yang memuji-mujinya. Nah, kita melihat, jadi Ibu Kartini bilang habis gelap terpindah terang, maka bagi para perempuan yang menjadi saksi Kristus kadang-kadang habis disonansi, ya tadi kefalesan, maka terbitlah harmoni, selaras. Saya mau katakan, mari harmonilah antara suami istri, selaras, amin. Suami dan istri selaras, satu suara, jangan satu do, satunya re, jauh sekali kan. Penting, selaras. Soalnya nggak selaras tuh jadi masalah, gandul nanti dalam pikiran dan sebagainya. Harmoni, bukan hanya harmoni dengan orang lain. Pertama harmoni antara suami dengan istri, dengan anak, orang tua harmoni, lalu harmoni dengan orang lain, gitu loh. Harmoni dengan Tuhan, selaras, ada keindahan. Mungkin harta kita belum banyak, uang kita belum banyak, tapi kalau hidup kita selaras, hidup kita harmoni, ya ada kebahagiaan, ada sukacita yang bukan bersumber hanya dari uang saja. Amin. Apakah sumber kebahagiaan cuma uang saja? Saya mau tanya. Uang saja sumber kebahagiaan? Salah satunya. Ya kan, tadi salah satunya bukan uang saja kan? Walaupun dikasih uang banyak sekalipun, tapi kalau misalnya tidak selaras, ditinggal selingkuh. Ya, di nomor WA-nya namanya Agus tukang AC. Oh. Tapi padahal lu jebule cetel saya jadi tukang AC, pendingin, mendinginkan. Karena pinter-pinter kok. Jadi saudara hati-hati. Jadi harus harmoni, harus selaras dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat kebangkitan Kristus untuk mereka yakin untuk hidup selaras antara apa yang dipikirkan dan dirasakan sekalipun berat. Itulah yang membuat mereka mampu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Maka di dalam Maria Magdalena berkata, apakah tetap melayani para nelayan? Ini berat, tapi bisa dilakukan karena selaras dengan pikiran-pikiran yang sudah seperti Kristus. Aku akan menindas lagi, ya. Aku tidak akan lagi, ya, membuat orang miskin susah, ya. Dan Yohana tetap berada dalam gerakan Yesus, ya. Bahkan dikatakan berseberangan dengan suaminya sendiri. Ini berat, tetapi ia mampu melakukannya karena ada harmoni antara pikiran dan perasaannya. Ada penentang dari suami memang, tapi dia terus mulai belajar untuk menyelaraskannya. Kita lihat pesan bagi kita semua adalah Paskah adalah saat untuk kita mengubah kefalesan atau disonansi kognitif itu menjadi harmoni. Kalau bahasa itu agak sulit, maka dijelaskan dengan sederhana. Pesan Paskah pada pagi ini yang mengubah yang kefalesan, ketidakharmonisan menjadi tidak fales, menjadi harmonis dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita masing-masing punya kefalesan, punya disonansi, ya, seperti kebiasaan buruk yang tidak baik yang kita lakukan, tetapi kita lakukan, kita mulai diselaraskan, disetel antara nada dengan suara. Maka kalau mau mimpi pujian, latihan karena diselaraskan, disetel antara nada dengan suara supaya menjadi selaras, jadi enak, ya. Jadi kita tahu, ya, kalau kita selaras, kita akan menjadi baik. Jadi kalau tahu kita darah tinggi, jangan tetap makan sate kambing dalam nama Yesus. Itu ada selaras, ya kan? Tidak selaras, tahu dengan iman. Iman itu bukan untuk seperti itu, saudara. Iman itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dalam nama Yesus disucikan ini sambal yang begitu pedas, seret saudara. Ya, dalam nama Yesus disucikan ini sate kambing oleh Tuhan Yesus. Makan 20 tusuk sate kambing, tensi lagi 150 naik pasti. Ya,
itu namanya nggak selaras, namanya nggak disonansi, itu fals. Maka para perempuan itu mau berubah karena mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus berubah. Kita tahu ini nggak baik, jangan lakukan. Ini buruk, jangan lakukan. Mereka juga menghadapi masalah besar, yaitu struktur kekuasaan dan eksploitasi yang kejam pada pemerintahan Romawi saat itu. Dan mereka tegar. Jadi ada eksploitasi, ada pemerintahan yang kejam saat itu. Dia nggak takut, ya. Mereka tahu dan mereka tidak gentar, ya. Karena mereka berada dalam kebenaran. Seringkali orang hanya diam. Karena apa? Ya wis, daripada bermasalah, ya. Paskah membawa pesan agar hidup kita selaras, bukan fals, bukan disonansi. Paskah adalah perubahan yang supaya hidup kita terus harmoni. Setiap kita perlu menemukan kefalsan, menemukan disonansi dalam hidup kita. Apa yang kita tahu bahwa itu benar, lakukan. Apa yang tidak benar, jangan dilakukan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, mari kita belajar ya dari para perempuan-perempuan itu berdiam diri, setia dan menjadi saksi kebangkitan Kristus, sehingga kita hidup kita tidak fals lagi, tapi hidup kita ya selaras antara pikiran, perasaan dan perbuatan. Dan akhirnya kita jadi garam, jadi terang. Keluarga kita juga bisa menjadi contoh, ya walaupun kekurangan. Ya, selamat menjadi orang Kristen yang hidupnya harmoni, selaras antara pikiran, perasaan dan tindakan sesuai dengan firman Tuhan, bukan hidup dalam kefalsan. Ya, karena suara yang tidak enak, suara yang fals membuat telinga menjadi tidak nyaman. Hidup yang fals dilihat juga tidak nyaman. Hidup orang Kristen yang fals, yang tidak selaras juga tidak menjadi kesaksian. Biarlah kita menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang dunia, bukan menjadi batu sandungan. Melalui kebangkitan Kristus kita diberi teladan para wanita, para perempuan yang hebat. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kehidupan kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Para wanita, para perempuan yang hebat, yang mereka setia melayani Yesus. Mereka orang kaya, mereka para bos, tapi mau rendah hati, mau melayani Yesus, mau menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih, inilah hidup kami. Ajar kami, hidup kami tidak fals, hidup kami selaras, hidup kami harmoni, hidup kami bagikan nyanyian yang merdu, hidup kami bagikan nyanyian-nyanyian, kidung-kidung yang didengar di telinga, membuat orang menjadi terpesona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, diundang untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita menyanyikan pengakuan iman percaya kita menurut Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya.
Umat yang dikasihi Allah, saat ini kita akan masuk dalam liturgi sakramen perjamuan kudus atau perjamuan suci. Kepada para petugas, para pelayan perjamuan kudus, saya minta untuk maju ke depan, 2 orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya akan membacakan makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia ini. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita masing-masing. Bapa Surgawi, kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan atas segala pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Layakan kami untuk kami bersekutu ya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang maha suci. Amin. Apakah semua sedang jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur? Oke. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah Tuhan Yesus makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita menyanyikan pujian doksologi. Pujilah Alex Mestar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami sudah bersekutu dengan tubuhmu dan dengan darahmu, dan kami boleh memperingati pengorbananmu di atas kayu salib 2026 tahun yang lalu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, iman kami makin diteguhkan, iman kami makin dikuatkan, dan kami semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan, dan kami terus-menerus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa untuk sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan dulu. Bapak Ibu, marilah kita haturkan persembahan sembari mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk melandasi persembahan saat ini. Mazmur 113 ayat 2-3. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan pujian pagi hari ini, bawa persembahanmu. Mari silakan bertugas.
kami sambut. Kami tahu mereka yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk korban syukurnya yang sudah dibawa kepada Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pagi ini kita akan bersama-sama menyimak informasi sepekan gereja di kota ini. Baik, untuk ibadah rumah tangga Bapak Ibu bertempat di rumah yang mendapat arisan. Untuk informasi nanti menyusul. Kemudian untuk ibadah umum Minggu 12 April 2026 pukul 8 pagi untuk yang pelayanan WL-nya Rahlan Ariana, singer Ibu Aning dan Saudari Agnes, kemudian usher-nya Ibu Tubijo dan Ibu Karti, LCD-nya Saudara Ius. Bapak Ibu, setelah ibadah ada pojokan arisan, mohon perhatian jemaat. Dan saat ini kami mengucapkan juga selamat berulang tahun buat yang berulang tahun bulan ini, supaya nanti maju ke depan dan didoakan oleh Bapak Gembala. Untuk yang pertama itu dari Feni, yang kedua Rehan, ketiga Stephen, dan yang belum tersebut maju saja langsung ke depan dan didoakan oleh Bapak Gembala. Ya, Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat serta Stephen tidak ada. kita akan mengakhiri berkat hari ini oleh Bapak Gembala. Rehan juga nggak ada. Yang berarti Feni. Oke, mari kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan ini. Kami serahkan anak Feni. Biarlah Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melindungi anak Feni. Biarlah saat ini juga kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kau berkati Feni dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kami serahkan Stephen, kami serahkan Rehan juga yang tidak hadir pada saat ini di dalam gereja, yang mereka juga berulang tahun di bulan ini. Engkau berkati supaya mereka selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Apa yang didoa, cita-cita dan harapan mereka, baik Feni, Rehan, Stephen, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan memberkati anak Feni dan memberkati Rehan, memberkati Stephen. Haleluya, amin. Ya, kita nanti akan sebelum doa kita akan sebelum doa berkat kita doa syafaat, dan nanti yang dapat arisan ketempatan. Tapi mungkin kalau dapat nanti siapapun di hari Jumat. Kalau nggak di hari Jumat, saya Kamis baru pulang. Senin saya ke Jepara. Ya, Kamis baru pulang malam. Jadi Jumat kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya diundur minggu depannya seperti itu. Ya. Jadi saya ada 2 puasa, doakan perjalanan dari dari sini sampai Jepara, banyak sekali kegiatan. Kemarin juga habis pulang dari Tasik, ya, undangan bulan depan ke Jakarta lagi Rakernas. Banyak kegiatan-kegiatan yang melelahkan secara fisik, ya. Walaupun mungkin naik mobil tapi capek juga, perlu kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami berdoa saat pagi hari ini, biarlah Tuhan, kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat Jumat Agung, ya, bagaimana kami mendengar pada sebuah POK Tesalonika Teluk Naga, Persekutuan Doa Okumene Tesalonika di Teluk Naga Tangerang diprotes dan ditutup. Ya, persekutuan Okumene ini atau persekutuan doa ini, yaitu persekutuan doa Tesalonika yang ada di Teluk Naga, mereka saat ini sedang bingung untuk berdoa karena ditutup dan diprotes di Tangerang. Maka kami berdoa supaya Tuhan menolong
menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka, orang-orang Kristen yang ada dalam persekutuan doa Tesalonika ini. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan mereka agar kiranya pemerintah itu serius dalam menangani penolakan ibadah-ibadah di Indonesia ini, sehingga tidak terlalu banyak penolakan ibadah, sehingga Pancasila ini betul-betul menjadi dihayati sungguh-sungguh dari negara kami menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami serahkan, biarlah umat-umat Tuhan ya yang mengalami penolakan ibadah, Tuhan tolong sekali lagi melalui pemerintah biar bisa mengatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolonglah umat-umat Tuhan yang ada di Tangerang sana, khususnya yang ada tergabung dalam persekutuan doa Okumene Tesalonika itu. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat hingga daerah, kiranya Tuhan berkati agar setiap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia membuat kemajuan bagi negara Indonesia dan membuat kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kami doakan biarlah program-program yang dikerjakan oleh pemerintah itu memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat kecil. Terima kasih Tuhan, tolonglah agar ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada kearifan di dalam hati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami doakan Kabupaten Purbalingga yang kami cintai, Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya, agar mereka memimpin dengan arif, adil dan bijaksana, sehingga Purbalingga aman, adil dan sejahtera. Dan kami doakan Indonesia juga khususnya Purbalingga juga mengalami kemakmuran. Biarlah 18 kecamatan dan 221 desa yang ada di Purbalingga semuanya dilindungi Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Kapolsek dengan seluruh anggotanya yang setiap minggu mereka setia menjaga kami di tempat ini. Diberkati beliau-beliau dalam tugasnya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, semuanya Tuhan memberkati. Kami serahkan juga Tuhan usaha-usaha dagang, usaha-usaha pekerjaan yang ditekuni, dilakukan oleh jemaatmu di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua, baik mereka petani, pedagang, kaum buruh, karyawan pabrik, apapun profesi jemaatmu nanti, Tuhan memberkati. Buatlah mereka sukses, buatlah mereka berhasil, buatlah mereka ekonominya semakin baik dan semakin meningkat. Dan jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, agar mereka juga mengalami kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Kami serahkan untuk sound system di tempat ini, dana-dana yang masih kami butuhkan, Tuhan terus mencukupi, sehingga sound system boleh baik, tidak rusak-rusak, dan kami boleh memuji Tuhan dengan lebih nyaman, lebih enak, dan lebih bersuka cita. Kiranya ya Tuhan Kau berbelas kasihan, tepat pada waktunya Engkau mencukupi dan Engkau mengadakan apa yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, mungkin mereka di luar kota, Engkau lindungi. Mungkin mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mungkin mereka malas, Tuhan mengampuni. Terima kasih. Biarlah terus Engkau menjaga kesatuan dan persatuan umat-Mu di tempat ini. Tuhan terus memberkati seluruh keluarga-keluarga jemaat umat ini dengan kerukunan, dengan keharmonisan, dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Sekolah anak-anak mereka Tuhan berkati, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang di dalam bangku kuliah. Engkau berkati. Kami tahu banyak dana, kami tahu banyak kebutuhan. Oleh sebab Tuhan, berkati mereka dan berikan mereka ketabahan dan kesabaran, hikmat dalam mengatur setiap berkat, setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka selalu hidupnya tercukupi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Karena kebangkitan-Mu itu juga membuat iman kami menjadi bangkit, iman kami jadi penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menjadi manusia-manusia Paskah yang hidup dalam kasih, setia melayani dan setia menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa, harapan dan permohonan kami yang tidak sempurna, yang akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diundang berbangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Pergilah dengan sukacita, pulanglah dengan sukacita. Hidupilah kita sebagai saksi kebangkitan Kristus. Bawalah kasih, bawalah damai, bawalah pengharapan bagi kita semua, sebab Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan Yesus berkati.